Kita ke informasi lain, Saudara. Tim Riset Institut Teknologi Bandung (ITB) menyampaikan peringatan terjadinya potensi tsunami setinggi 20 meter di pesisir selatan Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut berdasarkan hasil pengolahan data gempa yang tercatat Stasiun Pengamat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Hasil riset para peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) yang telah diterbitkan dalam jurnal Nature Scientific Report pekan lalu mengungkapkan adanya potensi tsunami 20 meter di selatan Pulau Jawa. Tsunami diperkirakan terjadi di sepanjang pantai selatan Jawa Barat dan Jawa Timur. Peneliti ITB Sri Widiantoro menjelaskan tinggi tsunami dapat mencapai 20 meter di pantai selatan Jawa Barat dan 12 meter di selatan Jawa Timur dengan tinggi maksimum rata-rata 4,5 meter di sepanjang pantai selatan Jawa jika terjadi secara bersamaan. Menurut Sri, riset itu berdasarkan hasil pengolahan data gempa yang tercatat oleh Stasiun Pengamat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dan data Global Positioning System GPS. Sri Widiantoro seperti dilansir dari detik.com menyatakan, seismic gap ini berpotensi sebagai sumber gempa besar atau megatrust pada masa mendatang. Untuk menilai bahaya inundasi, permodelan tsunami dilakukan berdasarkan beberapa skenario gempa besar di sepanjang segmen megatrust di selatan Pulau Jawa. Skenario terburuk yaitu jika segmen-segmen megatrust di sepanjang Jawa pecah secara bersamaan. Tidak adanya gempa bumi besar dalam beberapa ratus terakhir tahun ini mengindikasikan bahwa gempa tsunamigenik yang dahsyat di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa merupakan ancaman yang harus diwaspadai. Riset ini sekaligus menjawab seismic gap di sepanjang Jawa dengan total populasi lebih dari 150 juta orang yang sebelumnya masih kurang dipelajari secara intensif. Daerah-daerah di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, misalnya Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Pacitan, dan Banyuwangi yang telah berkembang pesat belakangan ini rentan terhadap ancaman gempa besar dan tsunami destruktif. Dan bagaimana, Saudara, pemerintah menyikapi ancaman tsunami 20 meter di pesisir selatan Pulau Jawa? Kita pagi ini sudah terhubung melalui daring dengan Rahmat Riono selaku Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG. Pagi, Pak Rahmat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, kita ketahui beberapa hari kebelakang bahkan ini masyarakat juga lumayan heboh membicarakan terkait dengan hasil riset ITB, adanya ancaman tsunami 20 meter. Seperti apa kalau penjelasan dari BMKG sendiri? Ya, ancaman tsunami itu tidak hanya di selatan Jawa, ya, di pantai barat Sumatera, kemudian selatan Jawa, selatan Bali, Nusa Tenggara, sampai ke Papua, di utara Papua, di Maluku juga, di utaranya Sulawesi juga. Demikian itu ancaman-ancaman gempa yang ada subduksi, ya, ada megatrust dan kemudian berpotensi tsunami. Tentunya kita sikapi dengan cara bijak bahwa kita terima kasih sekali dengan para peneliti, ya. Artinya ini juga membantu kami untuk mensosialisasikan ke masyarakat pantai khususnya bahwa ancaman tsunami itu ada di sebelah sana gitu kan. Jadi kita sih sudah seringkali mensosialisasikan, ya. Kita ketahui juga bahwa daerah pertemuan lempeng itu juga ada di selatan Jawa gitu kan. Nah, di lain tempat juga demikian. Dan kita sudah sosialisasikan bahwa ada ancaman di sana. Dengan para peneliti ini tentunya membantu kami untuk mengingatkan masyarakat bahwa ancaman itu ada di sebelah selatan Jawa, di pantai barat Sumatera dan sebagainya. Dan memang kalau ketinggiannya kan kita belum tahu, ya, berapa. Kalau disebutkan 20 meter, itu memang potensi juga, ya kan, potensi karena juga dari sejarahnya juga pernah terjadi gempa-gempa besar dan menimbulkan tsunami di selatan Jawa. Dan kita juga sudah membuat pemodelan-pemodelan apabila gempa masa lampau itu dimodelkan di sekarang itu kabupaten kota mana saja yang terdampak tsunami, ketinggiannya berapa dan sebagainya. Tentunya dengan ketinggian 20 meter ini kan ketinggian yang worst case, ya, artinya skenario terburuk. Tadi disampaikan bahwa ada dua segmen yang bila terjadi bersamaan. Artinya kalau ini terjadi bersamaan, magnitudo itulah yang terjadi sehingga potensinya sampai 20 meter. Jadi ini masih ya hasil riset. Nah, tentunya kita sikapi dengan bijak dengan mengupayakan mitigasinya. Kalau dari kami sih menyiapkan sarana prasarana khususnya untuk
peringatan dininya ya, memasang sensor, memasang penerima informasinya, early warning kita siapkan dengan baik supaya informasi itu sampai ke masyarakat tepat dan pada waktu yang sangat tepat dengan tepat gitu kan. Kalau sejauh ini yang sudah Anda sebutkan tadi masalah infrastruktur sendiri, perangkat informasi untuk peringatan dini, seperti apa Pak Rahmat di Indonesia saat ini? Nah, kalau kami sudah memasang hampir seluruh ya, kalau di daerah rawan tsunami, kabupaten kota rawan tsunami sudah kita pasang namanya warning receiver system. Apalagi di tahun ini kita memasang yang new generation, artinya dalam waktu real time ya, dalam waktu 2-3 menit informasi itu sudah sampai ke pemerintah daerah, di pusdalop Badan Penanggulangan Bencana di daerah. Nah ini kita nanti pada tanggal 6 Oktober nanti kita akan coba simulasikan. Jadi kita punya agenda sebetulnya. Agenda ini juga agenda 2 tahunan yaitu pelatihan tsunami di kawasan Samudra Hindia. Dan kita laksanakan besok tanggal 6 Oktober. Dan kebetulan memang magnitudonya sama dengan yang hasil riset dari ITB. Ini memang secara kebetulan, ITB juga menggunakan datanya BMKG ya bisa saja itu. Namun bahwa tanggal 6 Oktober nanti kita laksanakan itu, kita sudah siapkan tahun lalu ya simulasinya dengan magnitudo 9.1 di selatan Jawa dan daerah-daerah terdampak di mana saja. Itu kita simulasikan dengan kita akan uji sistem kita. Apakah informasi itu pada saat seolah-olah ada gempa, kemudian informasi kita kirimkan ke pemerintah daerah yang terdampak. Dan informasi itu apakah dipahami oleh pemangku kebencanaan di daerah. Ini sangat penting. Jangan sampai BMKG merasa sudah mengirimkan informasinya sudah sampai, namun pemerintah daerahnya itu tidak paham terhadap informasi itu. Jadi kalau tidak paham kan bisa saja memberikan respon yang salah, ya kan? Di situ kita sudah infokan dalam informasi peringatan dininya kabupaten kota yang akan terdampak ya dengan waktu tiba tsunami-nya, bahkan ketinggian tsunami-nya, levelnya awas atau siaga waspada. Nah ini dipahami nggak itu nantinya? Ini sangat penting kita simulasikan dan kita juga akan uji SOP antara SOP-nya BMKG dengan SOP di daerah di BPBD. Apakah ada sinergi, ada kesinambungan di situ? Ini akan kita uji pada saat tanggal 6 Oktober nanti. Oke, jadi akan lebih diuji mengenai masalah komunikasi, jangan sampai kemudian terjadi misinformasi dan kemudian antisipasi bencana ini jadi tersendat begitu ya, Pak Rahmat? Iya. Ya betul, tidak hanya komunikasinya saja, tapi pemahaman stakeholder dalam hal ini pemangku kebencanaan di daerah, apakah cukup paham terhadap pesan warning dari BMKG. Sejauh ini seperti apa Pak Rahmat? Maaf saya potong sedikit. Sejauh ini seperti apa pemahaman para pemangku daerah atau pemangku kepentingan di daerah terkait dengan mitigasi, antisipasi bencana alam, khususnya gempa bumi dan ancaman tsunami begitu? Ya, setiap daerah variasi sekali ya, karena memang kita tahu di daerah juga seringkali kita sudah jelaskan tentang produk peringatan dini BMKG ya ke pemerintah daerah, ke Badan Penanggulangan Bencana namun kan kejadian tsunami kan jarang terjadi, sehingga jangan sampai kita sudah sosialisasikan sekarang kemudian ada pergantian pejabat di daerah sehingga nggak paham. Jadi kita sering harus sosialisasikan itu. Memang beberapa daerah tingkat pemahaman terhadap peringatan dini dari BMKG bervariasi ya. Ada yang karena mengikuti terus, memahami, sehingga ada update informasi dari kami juga dipahami. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya produk-produk peringatan dini dari kami itu bisa dipahami secara baik oleh para pemangku bencana di daerah. Oke, Pak Rahmat, mengenai tsunami tadi Andi juga memang menyebutkan jangan sampai karena tsunami ini jarang terjadi, kemudian juga luput pemahaman para pemangku kepentingan di daerah. Tapi kita ingat sekali kejadian di tahun 2018 lalu yang memang tsunami di Selat Sunda ini tidak terjadi karena aktivitas gempa bumi, melainkan ada aktivitas di anak Gunung Krakatau begitu ya, waktu itu Gunung Anak Krakatau maaf saya, dan itu menyebabkan hampir 500 orang meninggal. Di situ apa yang bisa kita pelajari, Pak Rahmat? Iya, tentunya kita juga membangun sebuah sistem peringatan dini tsunami ya, yang non tektonik ya. Memang yang peringatan dini tsunami yang dibangun oleh Indonesia sejak tsunami Aceh itu adalah tsunami yang diakibatkan oleh gempa-gempa tektonik. Jadi bukan yang non tektonik seperti aktivitas gunung atau erupsi atau longsor itu tidak disiapkan untuk ke sana, sehingga
kejadian selat Sunda itu juga terjadi, ya karena memang sensor-sensor kami juga tidak karena itu getarannya sangat lemah sekali, tidak terdetek secara, kalaupun terdetek itu dianggapnya bukan ini kalau gempa-gempa besar sehingga bisa mampu mendetek dengan menganalisa dan otomatis keluaran warning modeling. Nah di Selat Sunda itu karena aktivitas longsoran erupsi sehingga memang sistem kami bukan disiapkan untuk itu. Nah setelah kejadian ini tentunya kita menyiapkan sebuah sistem peringatan dini tsunami yang non tektonik atau kita sebut INA-TNT ya, Indonesia Tsunami Non Tektonik, khususnya untuk di area Selat Sunda memang kita sudah siapkan. Dan tentunya ke depan di daerah-daerah lain ya untuk gunung-gunung api kita sudah koordinasi bekerjasama dengan Badan Geologi ya kan, untuk gunung-gunung api yang di laut ya yang pernah sejarahnya erupsi itu kita monitor bareng. Kalau ada aktivitas gunung erupsi di situ, kemudian Badan Geologi akan menginfokan segera kepada BMKG untuk kalau itu berpotensi tsunami ya kita keluarkan warning. Baik, Pak Rahmat, berbicara mengenai antisipasi dan kesiapsiagaan pastinya, ini ada beberapa lembaga juga yang memang berperan. Kita ingat kalau ada bencana di Indonesia, BMKG memberikan peringatan dini, kemudian tadi Anda sebutkan juga berkoordinasi dengan Badan Geologi, ada BNPB juga nanti di sana setelah misalkan bencana itu berlangsung. Bagaimana sistem koordinasi dan komunikasi antara lembaga ini? Apakah sudah terintegrasi dengan baik, Pak Rahmat? Ya, tentunya sejak tsunami Aceh itu antar lembaga sudah membangun sistem peringatan dini tsunami ya, yang kita sebut INATIUS. Itu ada ada 15 lembaga yang membangun, dan kemudian ada waktu itu ada hanya 3 lembaga operasional ya, yaitu BMKG, BPPT, dan BIG, Badan Informasi Geospasial, yang untuk mensupport data-data TGS ya. Kalau BPPT yang mensupport data-data bui. Nah kemudian setelah adanya tsunami Selat Sunda tentunya ada satu tambahan lembaga lagi, lembaga operasional, yaitu Badan Geologi, khusus untuk memberikan informasi aktivitas gunung, khususnya yang di laut ya. Kalau gunung-gunung api di darat ya itu memang tusinya di Badan Geologi, dan yang di laut memang tusinya juga di Badan Geologi. Namun kalau erupsi yang di laut itu karena mungkin berdampak tsunami, maka ada koordinasi dengan BMKG. Kalau ada aktivitas di Krakatau misalnya sudah meningkat dari waspada, siaga, kemudian menjadi awas, dan kami sudah siap-siap untuk sekiranya pada saat erupsi kita akan keluarkan warning, khususnya untuk di Selat Sunda dan sekitarnya. Pak Rahmat, terakhir pesan Anda atau dari BMKG kepada masyarakat mengenai isu-isu yang memang saat ini sedang ramai juga diperbincangkan, adanya memang potensi gempa dan tsunami setinggi 20 meter tadi. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan, tidak hanya ke masyarakat tentunya ya, tapi juga ke pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga lembaga-lembaga lainnya ini yang menangani bencana alam? Ya tentunya kita tanggapi secara bijak ya, masyarakat tidak terlalu begitu panik menghadapi berita seperti ini. Sebetulnya kita juga sudah paham, masyarakat sudah paham bahwa di daerah-daerah pesisir selatan Jawa itu juga daerah rawan tsunami. Cuma memang masyarakat belum tahu bahwa ancamannya setinggi di berapa. Dengan ancaman setinggi 20 ini yang skenario-nya adalah skenario worst case atau skenario gempa terburuk yang terjadi, ini merupakan skenario terbaik untuk upaya mitigasi. Jadi kita siapkan itu adalah untuk skenario terburuk, untuk menyiapkan segala sesuatunya, ya perangkat sarana prasarana, membangun shelternya. Kalau skenario-nya terburuk pada ketinggian 20 meter, mestinya shelter yang dibangun adalah lebih tinggi dari 20 meter. Jangan sampai memberikan informasi malah skenario yang katakanlah magnitudo yang bukan terburuk, misalnya magnitudo 7, sehingga magnitudonya ya tsunami yang terjadi hanya 3 meter, dan kemudian yang terjadi malah magnitudo 9, bahkan itu akan menjadi korban. Intinya di sini masyarakat tidak perlu panik, secara bijak bahwa ancaman tsunami itu tidak hanya di selatan Jawa, di seluruh wilayah Indonesia, di daerah pertemuan lempeng itu ada ancaman gempa dan tsunami, sehingga saya ingatkan seluruh masyarakat Indonesia juga tetap harus meningkatkan kewaspadaannya. Ya, skenario terburuk adalah skenario terbaik untuk mitigasi bencana, tapi tentunya juga semoga koordinasi dan juga komunikasi di antara lembaga ini bisa kemudian terus diperbaiki, dan juga tentunya memastikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di seluruh Indonesia ini merata. Pak Rahmat Riono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, terima kasih sudah mau meluangkan waktu di Sapa Indonesia Air Pekan berbagi bersama kami. Terima kasih.